Pengen ngelas, kita latih di sana las. Punya? Ada. Bayar beli? Enggak, gratis semua. Gratis? Gratis. Itu sama beli? Yang pesamu, kemudian dikasih makan, dikasih seragam, dikasih pelatihan. Enak ya? Iya, Pak Ervin Marpinda. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya? Sehat. Gimana Indramayu gimana? Indramayu lagi bagus. Lagi bagus ya? Iya. Sponsor. Pas lagi hari jadi sekarang kan. Hari jadi ya? Ya, betul. Cuman ada lagi banyak nih di media sosial nih. Ya. Anggal juga kerjaan yang Indramayu nih. Wah, itu mah isu yang ada. Iya, isu. Artinya sebenarnya di kota manapun ada pengangguran, ada yang kerja ya? Ya, pasti ada. Yang ngomong yang pengangguran Ya, nih. betul. Itu gimana solusi? Ya, Gitu-gitu. angka pengangguran di kita ini kan menurun tiap tahun ini menurun dari 2020 9,2%, kemudian 2021 8,3%, 2022-nya sudah turun 6,4%. Itu penurunnya drastis banget. Itu by data ya? Ya, itu dari data langsung dari BPS ya. Berarti kalau yang ngomong soal susah cari kerja itu yang tadi yang kebagian berapa persen yang belum kerja itu? Ya, itu jadi isu-isu itu yang seperti itu. Padahal pemerintah Kabupaten Indramayu sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berbasis masyarakat, berbasis kompetensi, kemudian untuk menciptakan peluang kerja mandiri, baik itu buat yang penganggur biasa ataupun penganggur yang setelah pulang dari luar negeri. Oh, gitu. Ya, untuk purna PMI. Misalnya ada 10 program unggulan Ibu Bupati ya? Ya, betul. Di kita ada salah satu dari 10 program unggulan, yaitu PERI, Perempuan Berdikari. Ini adalah khusus untuk purna PMI. Nah, itu banyak UMKM atau usaha-usaha yang diberikan pelatihan oleh kita menciptakan produk. Ini kebetulan banyak nih yang produk-produk yang ada. Kemudian di belakang saya juga ada Mas Sato, pengelola PERI, ada Bu Sekdis, ada Ibu PERI ini, Ibu Kabir Pentaker. Kemudian ini pelaku dari PERI ini yang sudah banyak, sudah sampai ke luar negeri ya. Kita sudah sampai ke Taiwan, ke Hong Kong ya sudah ya. Hong Kong sudah. Itu produk-produk dari PERI ya? Ya. Perempuan Berdikari. Ya. Artinya sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan. Sudah ada tawaran-tawaran ya Pak ya? Ya sudah banyak. Untuk di Sinaker sendiri, artinya sudah ada upaya-upaya apa selain BLK atau latihan-latihan kerja? Ya, selain BLK tadi yang untuk purna juga, kemudian BLK juga ada pelatihan berbasis masyarakat. Pelatihannya di masyarakat. Keinginan masyarakat seperti apa? Misalkan di sana pengen ngelas, kita latih di sana las. Punya? Ada. Bayar beli? Enggak, gratis semua. Gratis? Gratis. Itu sama beli? Yang pesamu, kemudian dikasih makan, dikasih seragam, dikasih pelatihan. Enak ya? Iya, betul. Jadi Terus kenapa masih jarang peminatnya, kurang sosialisasi atau gimana? Jadi peminat ini banyak, Banyak. termasuk kelas ini. Kelas ini 1.500 yang membutuhkan, kita baru bisa memenuhi 800. Nah, itu. Jadi tiap tahun kita insya Allah ke depan bisa meningkatkan dari yang les tadi, atau servis motor, atau tata boga, atau komputer ya, seperti itu digital marketing nih. Startup? Ya, semua. Digital marketing? Ada semua? Ada di kita, termasuk dengan pelatihan AC juga ada di sekitar semua komplit. Jadi kalau masyarakat bilang susah mencari kerja di Indramayu, Ya bisa malas deh pun. ya itu. Jadi sebetulnya kita sudah menyediakan berbagai fasilitas, termasuk pelatihan yang ketiga. Apa tuh? Untuk forklift, untuk perancang bangunan ya, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu untuk mengejar untuk Patiman, untuk Pertamina ataupun untuk yang lain-lainnya kan itu. Dan memang sudah difasilitasi ya? Sudah difasilitasi. Kalau belum sempurna memang. Ya pastilah. Semua kan bertahap gitu kan, nggak bisa langsung. Ya. Tetapi kita sudah berusaha, apalagi program-program yang di BLK ini sudah excellent ya. Ini 15 besar nasional. 15 besar. Ya, BLK itu sudah istimewa. Jadi pelatihan-pelatihannya sudah terakreditasi juga semua kan gitu. Kemudian PERI juga ini kan
salah satu program unggulan. Ini juga sudah diakui, ya kan? Karena selain itu juga kita ada pelatihan untuk CPMI ya, mereka dilatih kira-kira mereka berangkat ke sana itu sudah bisa bersaing di tempat bekerja manapun juga. Untuk peri nih Pak, ya kan, perempuan berdikari. Artinya kan diberi pelatihan ya Bu ya, diberi pelatihan untuk skill misalnya menjahit, untuk jualan atau untuk apa gitu loh. Tapi kan misalnya nih ada yang bukan ngeluh ya, ada yang bilang modalnya tengah singdit ya Pak, modalnya. Kita kasih bantuan, jadi sekalian pelatihan selama 2 hari ya Bu ya, 2 hari itu mereka mintanya apa? Misalkan bikin ya bolu kukus, ya kan? Itu dikasih dari mulai kompor ya, kemudian oven semua dikasih gratis sampai dengan bahan-bahan. Bahan-bahannya. Ya, kemudian pada saat selesai mereka dihubungkan untuk permodalan juga melalui BJB ataupun PNM. Tanpa yang BJB itu tanpa agunan ya tanpa bunga. Untuk yang PNM itu bunganya 2% ya, 2%. Itu enak kalau sudah kita. Tapi kan ini kita kadang-kadang terkendala semua pemikiran-pemikiran. Apakah semudah itu atau ada seleksi dulu atau ada syarat-syarat tertentu atau bagaimana? Cuma bisa mendaftar aja bisa langsung peri ikut peri atau gimana Pak? Misalnya ada syarat-syarat tertentu nggak buat ikutan program-program dari Disnaker ini? Dari untuk program BLK ya, BLK ini tes dulu lah ya, tes dulu secara daftar secara online, kemudian tes secara online, kemudian wawancara untuk BLK. Jadi kita mengadakan seleksi. Tetapi untuk peri ini sesuai mereka mengajukan, dari desa mengajukan berapa jumlah yang ada di desa, tetapi kita satu desa hanya 20 orang. Mereka diciptakan, dilatih, mereka juga untuk tadi bisa berdikari, bisa mandiri, kemudian bisa menarik peluang kerja di sana. Artinya Disnaker juga menciptakan peluang itu nggak ke sembarang orang. Harus ada harus ada skill tertentu, harus jadi pejuang yang hebat gitu kan. Nggak cuma ngasih orang yang malas nih, ya berbeda. Ya betul. Jadi bisa angel lah. Untuk peri juga kan khusus untuk purnamigran. Purnamigran. Ya, mereka yang sudah berangkat pulang itu disebut purnamigran. Purnamigran. Jadi jangan sampai mereka berangkat lagi. Cukup diberi pelatihan, mereka usaha sendiri atau menarik orang untuk berusaha dengan dia. UMKM lah ya. Ya, UMKM. UMKM sendiri nih sudah sejauh mana nih dari apa Mas Sato? Jelasin deh. Mas Sato? Ini pegang dong. Ya kan? Dari apa yang sudah lakukan oleh UMKM nih, Mas Sato? Untuk pemberdayaan Bupati Indramayu saya rasa punya cita-cita luhur Bang. Ya, dengan dituangkannya di visi dan misi Indramayu bermartabat dan Sabta Nata Mulia Jaya. Kebetulan juga kita berkoordinasi UMKM dengan Disnaker, kemudian juga dengan perempuan berdikari, bahwasanya program-program Ibu Bupati khususnya yang salah satu indikatornya adalah dengan 10 program unggulan Bupati Indramayu. Yang di dalamnya banyak terdapat program-program yang berkolaborasi dengan UMKM. Salah satunya itu dengan program perempuan berdikari. Selama ini kita mendampingi sudah hampir 3 periode, 3 tahun dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Nah, teman-teman di lapangan juga banyak memberikan kontribusi banyak ya. Banyak juga perempuan-perempuan berdikari yang kita latih dengan UMKM-nya, dengan diberikan kewirausahaan, literasi keuangan, kemudian juga pemberian tips-tips caranya berwirausaha. Jadi selama ini UMKM di Indramayu sangat terbantu dengan program-program Ibu Bupati Indramayu. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibunya nih, ya kan, yang sudah pelaku peri lah, perempuan berdikari. Ada kendala-kendala atau ada kesusahan apa aja kita menjalani itu? Dalam hal ini kendala yang kami hadapi sebenarnya kalau dalam pelatihan itu nggak ada. Kami juga selalu dengan evaluasi kami 3 bulan sekali ke lapangan gitu. Bagaimana setelah pelatihan itu apakah mereka menindaklanjuti apa enggak gitu. Karena kita kembali lagi.
Jadi pada dasarnya pemerintah daerah sudah mengupayakan Iya. segala cara untuk Iya. mengurangi apa yang dibilang pengangguran gitu Iya. kan. Iya. Bagaimana masyarakat kita memanfaatkan fasilitas yang sudah diberi oleh Desnaker ya, Iya. mulai dari BLK, pelatihan UMKM, PERI, startup atau digital marketing sudah ada semua. Sudah ada semua. Sudah ada semua. Kembali Catat lagi. ya. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika adik-adik yang mencari kerja atau ikut pelatihan di BLK, mereka dapat uang saku. Ya, dapat uang saku. Cuma Pak, disebut tidak uang saku dia Ya, walaupun memang kecil ya. untuk bensin lumayan lah. Ya, untuk transport mereka lah, transport. 25.000 sehari, orang panas-panasan dikasih Ya, ilmu, dikasih ilmu, kasih makan, ya, dikasih makan, dikasih seragam. rokok beli sendiri. Ya, Bapak bisa sendiri. Jadi begitu pedulinya Bupati Indramayu, Makanya Ibu itu. Janina Agustina SHM Acera tentang SDM, peningkatan SDM-nya untuk sehingga masyarakat Indramayu ini bisa bersaing, bisa maju dan bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dan bisa menciptakan pekerjaan di rumah. Ya. Nah, satu lagi nih Pak nih dari pelaku perinya nih, ya, Mbak di UMKM apa di bidang apa? Saya ini produksi olahan dari daun jinten. Daun apa? Daun jinten. Daun? Daun jinten. Daun Jinten. Oh, daun jinten. Iya. Produknya ini. Ini produknya. Mana produknya? Ini produk yang sudah difermentasi. Oke. Ini ada Ini yang teknologi teh yang- celupnya. teh celupnya nih. Teh Oke. celupnya. Oke. Ceritain dong seseru apa sih pengalamannya? Dulu sebelum ini jadi PMI juga? Iya, saya dulu PMI di Arab Saudi. Berapa lama itu? Lumayan lama, 3 tahun 2 kali. 3 tahun 2 hari. 6 tahun. Detil ya ada 2 harinya ya. Iya. 6 tahun. Jadi totalnya 6 tahun. 6 tahun. Iya. Oke. Jadi awalnya sih niatnya tuh udah sekali aja gitu. Cuman Oke, balik lagi. balik lagi karena ya tadi yang Bapak cerita modal apa itu kan ya salah satu permasalahan PMI ketika di rumah mau bikin usaha Bingung mau ngapain? ya salah satunya itu Untung ada peri. ya jadi kalau peri ini keuntungannya bukan saya hanya dapat program. Kalau saya sendiri ikut gabung pelatihan peri itu di tahun kedua, tahun 2022. Nah, di tahun 2023 ini ada beberapa alumni yang ikut pelatihan peri sebelumnya sekarang diminta jadi motivator dan jadi instruktur. Cakep dong, keren dong itu. Nah, itu jadi yang saya suka itu akhirnya teman-teman PMI Purna itu ada pilihan. Oh ya, saya nggak keluar lagi. Kalau saya mau mengasah bakat dan keterampilan, oh saya juga bisa jadi motivator, saya juga bisa jadi instruktur gitu. Kenapa enggak kan? Iya, jadi itu yang menurut saya keren ya. Kalau misalnya berkaitan kayak produk, ya perizinannya juga kita dibantu. Karena saya itu waktu awal produk ini sering ditanya, Mbak, ini sudah ada izinnya belum? Halalnya udah ada belum? Dan alhamdulillah. BPOM belum. Iya, dan alhamdulillahnya sekarang ini teh jinten sudah dapat sertifikat halal. Kalau izinnya itu udah dari tahun kemarin ya, Bu ya. Kalau halalnya baru September ini dapat sertifikat halal. Jadi itu sih positifnya. Karena kalau kita nggak ada pilihan di desa ya pada akhirnya Oh iya. Tapi boleh tahu nggak sih udah dipasarin kemana aja produknya? Sejauh ini ada kendala nggak untuk pemasarannya? memang kalau pemasaran ada tapi saya juga senengnya walaupun ada kendala tapi sekarang omset udah mulai naik nih. Jadi saya di rumah itu ada 2 teman saya yang tiap hari jaga booth jualan es teh jinten. Mereka sehari bisa dapat keuntungan bersih itu 100.000. Jadi kan lumayan 100.000 sehari. Iya dong. Di rumah boothnya dipasang di depan rumah. Tapi itu memang harus kayak kan perdi kan ada koordinatornya. Ya mau nggak mau koordinatornya juga nggak boleh suruh memotivasi gitu. Nggak boleh ngelepas begitu aja. Iya. Harus dikontrol. Iya. Harus terus di maintain. Karena kita punya koordinator kabupaten, kecamatan sampai desa. Ada semua. Ada datanya ada. Jadi kami betul-betul mengharapkan bahwa program ini betul dirasakan gampang sama dan itu juga
mungkin mereka sudah mulai ya, udah mereka oh iya ternyata dengan adanya program ini mereka kebantu juga. Ya, kebantu juga. Karena mereka makanya kita nggak henti-hentinya dari dinas kami untuk mendorong para purna ini untuk minimalnya mereka tampil ke depan gitu. Jadi biar mereka jadi contoh buat mereka yang lainnya gitu. Bahwa ini loh dia juga bisa jadi instruktur, bisa jadi narasumber gitu. Terima kasih waktunya Mas Rato, ibu-ibu, bapaknya ya. Saya rasa udah tersampaikan semua apa yang masyarakat keluhkan gitu. Artinya sebenarnya gini, informasi aja jadi buat teman-teman yang misalnya masih nganggur gitu. Datang deh coba deh kita usahakan. Betul. Kita terbuka untuk umum. Ya. Kami akan memfasilitasi kan. Pokoknya pengen dulu. Nah, gitu. Oh, dia bohong kayak dusa ya bu. Ya. Pokoknya tetap ada syarat-syaratnya, ya kan. Harus bener-bener pengen kerja, ya kan. Bener-bener pengen belajar, bukan cuma pengen beruntung. Iya. Lihatnya ya. Datang ke Disnaker atau ke BLK Disnaker. Di mana ya, Pak? Nah, di Jalan Gatot Subroto nomor 1 ya, kan gitu. Di sini nih alamatnya. Jadi di sana ada peluang-peluang kerja, peluang-peluang pelatihan yang bisa menciptakan peluang bekerja untuk Madiun. Mungkin masih banget Siap, waktunya. siap, terima kasih. Nanti kalau ada isu ini lagi harus saya tanya lagi. Nah, siap. Ya, Ya. jelas ya. Terima Untuk kasih. kemajuan Indramayu. Siap, ibu-ibu. Harus. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Ya, sama-sama. waktunya. Terakhir Indramayu Selamat.